Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greta Gabriela Besa dengan NIM C201227175. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 6 pada mata kuliah Bisnis Global yang dibawakan oleh Ibu Nini Andriani. Materi yang pertama tentang globalisasi. Jadi globalisasi adalah sebuah proses kompleks di mana negara, perusahaan, dan masyarakat terhubung melalui jaringan ekonomi, teknologi, budaya, dan politik yang semakin erat. Istilah globalisasi telah dijelaskan oleh banyak ahli yang berbeda. Secara etimologis, kata globalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalis yang berarti universal atau menyeluruh. Jadi selanjutnya itu ada globalisasi secara terminologis. Jadi globalisasi secara terminologis adalah proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Secara ringkasnya itu, globalisasi adalah sebuah fenomena integrasi internasional yang muncul karena pertukaran pandangan dunia. Dan ada juga faktor pendorong globalisasi di era digital saat ini. Yang pertama itu ada kemajuan teknologi, perdagangan internasional, liberalisasi ekonomi, dan media massa dan budaya populer. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak positif globalisasi itu yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada kemajuan teknologi dan inovasi, yang ketiga akses informasi dan pendidikan yang lebih luas, serta peluang kerja dan usaha yang baru. Dan dampak negatif dari globalisasi yaitu kesenjangan ekonomi dan sosial, ancaman terhadap budaya lokal, ketergantungan ekonomi, persaingan tenaga kerja yang ketat. Materi selanjutnya yaitu tentang marketplace global. Marketplace global sendiri adalah platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai negara untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara lintas negara atau internasional melalui internet, khususnya pada wilayah Amerika Serikat dan Kanada yang merupakan salah satu pasar e-commerce paling matang dan inovatif di dunia. Wilayah ini dicirikan oleh tingkat penetrasi internet yang tinggi, infrastruktur logistik yang canggih, daya beli konsumen yang kuat, dan budaya belanja online yang sudah mengakar kuat di dalam masyarakat. Landscape marketplace global menunjukkan keanekaragaman yang luar biasa, mencerminkan perbedaan dalam tahap perkembangan ekonomi, infrastruktur, teknologi, preferensi konsumen, dan konteks budaya di berbagai wilayah. Setiap region memiliki karakteristik unik yang telah mengembangkan model bisnis e-commerce yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Materi selanjutnya tentang perbedaan negara dalam politik ekonomi. Negara-negara dalam transisi merupakan negara yang mengalami perubahan mendasar dalam struktur politik, sistem ekonomi, dan tatanan hukum akibat dinamika internal maupun eksternal seperti runtuhnya rezim lama, tuntutan demokratisasi, krisis ekonomi, serta pengaruh globalisasi. Masa transisi sering terjadi periode yang penuh tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan nasional. Sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem hukum merupakan pilar utama yang paling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara dalam transisi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketiga sistem tersebut menjadi penting untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara dalam transisi menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu pembangunan ekonomi di negara-negara dalam transisi.
yang memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem hukum. Ketiga sistem tersebut menjadi kerangka utama yang menentukan bagaimana faktor-faktor pembangunan seperti sumber daya manusia, investasi, kebijakan ekonomi, dan infrastruktur dapat berfungsi secara efektif. Tanpa dukungan sistem politik yang stabil, sistem ekonomi yang efisien, dan sistem hukum yang kuat, faktor-faktor pembangunan ekonomi sulit untuk memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya ada sistem-sistem politik di negara dalam transisi yang sangat memengaruhi stabilitas pemerintahan dan arah kebijakan pembangunan karena sistem tersebut sedang berada dalam proses perubahan dan penyesuaian. Perubahan ini sering disertai dengan dinamika politik yang tinggi seperti persaingan elit, meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat, serta reformasi kelembagaan. Arah kebijakan pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku. Dalam sistem politik yang demokratis dan stabil, kebijakan pembangunan cenderung disusun berdasarkan kepentingan politik, kepentingan publik yang berorientasi jangka panjang dan memperhatikan pemerataan kesejahteraan. Sistem ekonomi di negara-negara dalam transisi memiliki karakteristik utama yang berupa perubahan dari sistem ekonomi terpusat yang dikendalikan oleh negara menuju sistem ekonomi pasar dan ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi terpusat, pemerintah berperan dominan dalam mengatur produksi, distribusi, dan penentuan harga. Perubahan sistem ekonomi tersebut umumnya bertujuan untuk meningkatnya efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ada sistem hukum dalam konteks transisi. Sistem hukum itu berfungsi sebagai landasan utama bagi suatu negara karena kepastian hukum dibutuhkan agar aturan yang berlaku dapat dipahami dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha dan investor. Di banyak negara dalam transisi tersendiri ditemukan berbagai permasalahan seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, serta campur tangan politik terhadap lembaga peradilan. Materi selanjutnya adalah pengaruh budaya terhadap bisnis global. Budaya pada konteks bisnis global. Menurut Robert Redfield pada tahun 1941, budaya adalah sistem pemahaman bersama yang membentuk cara berpikir dan berperilaku. Budaya menjadi faktor strategis dalam menentukan keberhasilan perusahaan di pasar global. Selanjutnya ada budaya sosial pada lingkungan bisnis global. Budaya sosial sendiri merupakan pola hubungan antar individu dalam suatu masyarakat. Jadi, budaya sosial sendiri itu dapat mempengaruhi, yang pertama ada gaya komunikasi, pola kerjasama, cara membangun kepercayaan. Perbedaan budaya sosial dapat menimbulkan miskomunikasi, konflik, dan kegagalan kerjasama bisnis. Selanjutnya ada perbedaan sistem etika dalam bisnis. Etika bisnis sendiri adalah prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku perusahaan dan individu di dunia kerja. Perbedaan standar etika antar negara, ada negara maju contohnya Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa. Sedangkan negara berkembang itu contohnya sebagian negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi menurut saya budaya itu sangat berpengaruh pada bisnis global karena dapat mempengaruhi atau dapat menunjang keberlangsungan bisnis tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang lingkungan teknologi. Jadi perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial maupun organisasi. Teknologi tidak hanya berperan sebagai alat pendukung aktivitas manusia, tetapi juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi cara berpikir, berkomunikasi, dan bekerja. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman terhadap lingkungan teknologi.
menjadi hal yang sangat penting agar individu itu maupun organisasi mampu untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Pengertian lingkungan teknologi sendiri adalah ekosistem atau kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi perkembangan, penerapan, dan penggunaan teknologi dalam suatu konteks, seperti bisnis, pendidikan, atau masyarakat. Hal ini mencakup elemen seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, infrastruktur digital, serta faktor luar seperti regulasi pemerintah, tren pasar, inovasi, dan dampak sosial ekonomi. Selanjutnya itu ada dampak perkembangan dari teknologi sendiri. Yang pertama itu ada dampak positif. Jadi dampak positifnya itu yang paling terasa adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Kemudian ada dampak negatif, yaitu dampak negatifnya itu dari teknologi adalah berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Jadi lingkungan teknologi ini merupakan suatu kondisi atau ekosistem yang mencakup berbagai unsur teknologi, baik perangkat keras, perangkat lunak, jaringan maupun faktor eksternal seperti regulasi dan dampak sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat pesat dari masa ke masa telah membawa banyak perubahan signifikan di dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dunia kerja, dan komunikasi. Materi selanjutnya yaitu tentang etika dan tanggung jawab sosial. Etika dalam konteks lintas budaya dan internasional sendiri merujuk pada seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu maupun organisasi di dalam interaksi yang melibatkan perbedaan negara, budaya, sistem nilai, dan norma sosial. Dalam bisnis global sendiri, etika menjadi fondasi penting karena aktivitas perusahaan tidak hanya tunduk pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan moral di berbagai lingkungan budaya yang berbeda. Selanjutnya, konsep tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility dalam konteks internasional. Tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility dalam konteks internasional ini merujuk pada komitmen perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis secara etis dan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai negara tempat perusahaan beroperasi. Dalam bisnis internasional, corporate social responsibility sendiri menjadi isu penting karena perusahaan multinasional memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap masyarakat lintas negara dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Jadi etika dan tanggung jawab sosial dalam konteks lintas budaya dan internasional merupakan aspek penting dalam aktivitas bisnis global. Perbedaan nilai budaya dan sistem norma antar negara mempengaruhi cara perusahaan menerapkan prinsip etika, sehingga diperlukan keseimbangan antar nilai etika universal dan penyesuaian terhadap budaya lokal. Demikian video yang dapat saya buat tentang materi pada mata kuliah bisnis global. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.